dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pelepasan jamaah umroh marbot masjid ini saya lepas. Kesaksian warga mengadu ke Balai Kota minta program Ahok yang umrohkan marbot masjid diaktifkan lagi. Loh, ketika Anies mimpin kok nggak dijalankan, Bos? Ini tiap tahunnya supaya barang marbot ini bisa jadi kunci, kan dia tukang bersihin, jaga, tidur di situ. Kita harap dia bisa jadi agen-agen untuk bisa membuat orang tertarik datang ke masjid. Terima kasih Pak Ahok, saya ucapkan keberangkatan umroh saya. Semoga apa-apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah SWT. Ya Allah, Pak Ahok, terima kasih sekali. Beliau hatinya mulia, bisa memberkakan orang-orang yang nggak punya, orang yang nggak mampu. Saya Muhammad Yunus, peserta umroh periode kedua. Kami selama di sana diperlakukan dengan baik. Kita hanya seorang marbot yang boleh dikatakan, baru bicara tentang hasil ya nggak seberapa. Jangankan untuk yang namanya jalan umroh ya, atau buat keseharian aja mungkin cuma hanya bisa mengucapkan rasa syukur sebenarnya. Rawat masjid selama ini. Nah, kita pengen yang udah rawat masjid ya harus ditakbal. Mau haji ngantrinya lama, ini haji kecil. Ya Pak, biar Bapak jadi bisa ngajarin banyak orang di sini. Baru-baru ini warga Rorotan, Jakarta Utara meminta Gubernur DKI Jakarta, Heru, mengaktifkan kembali program umroh Ahok bagi marbot atau penjaga masjid di Jakarta. Kebijakan Ahok memberangkatkan umroh marbot masjid dimulai sejak 2014. Bagi para marbot, kebijakan Ahok dinilai lahir dari hati yang bersih. Sebelum 2014, program umroh dan haji Pemprov hanya berlaku untuk pegawai DKI dan pengurus masjid tertentu. Namun, mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengubahnya dengan memasukkan marbot menjadi bagian program umroh. Ini yang aneh ya. Kemana aja sih kalian para warga DKI ketika Anies menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun? Kenapa nggak minta program tersebut ke Gubernur Yaman Seiman? Bukankah itu akan cepat terrealisasi? Saya lihat di berita-berita memang Anies pernah memberangkatkan, tapi kuotanya tidak sebanyak ketika Ahok memimpin. Saya heran ya, kemana dana umrah marbot tersebut? Apakah sudah menjadi banjakan atau mungkin digunakan untuk bekal nyapres? Seperti diketahui, dana yang masuk pada dana boti atau bantuan operasional tempat ibadah tersebut yang diperuntukkan untuk masjid dan sebagian musola se-DKI Jakarta, serta insentif bagi para marbot masjid, memang patut diduga keras kerap direkayasa dan menjadi banjakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti diketahui dalam dana bantuan hibah dari Pemprov DKI di saat Ahok memimpin melalui Dikmental DKI sangatlah besar. 2013 saja dianggarkan 8,7 miliar, yang diantaranya anggaran tersebut untuk intensif marbot sebagai titipan dana untuk umrah marbot setiap masjid yang tercatat, dan tentunya dana boti atau bantuan operasional tempat ibadah yang diperuntukkan bagi masjid dan sebagian musola se-DKI Jakarta dengan besar musola 12 juta rupiah, masjid 24 juta rupiah per tahun, dan dana bantuan hibah dari Pemprov DKI Jakarta untuk masjid musola mulai dianggarkan sejak era Gubernur DKI Fauzi Bowo. Namun sangat disayangkan ya, dana hibah tersebut patut diduga keras kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum di era Anies. Seperti kata Endang Abdul Halik, mantan Wakil Ketua Cabang DMI Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, salah satu contohnya bangunan musola yang tidak pernah dipakai sholat Jumat berjamaah namun terdaftar sebagai masjid jami yang semata-mata demi mendapatkan dana yang lebih besar lagi, dan ini tentu telah melanggar agama juga undang-undang. Lantas siapa oknum yang berani menjamin sampai dana tersebut diturunkan? Padahal faktanya jelas jika musola tersebut menurut masyarakat bukanlah masjid. Apakah para oknum ketua juga bermain atas rekayasa atas kepalsuan yang dibenarkan tersebut? Bahkan ada pertanyaan dari warga masyarakat yang melihat perbuatan tidak terpuji para oknum ketua itu sebagai bukti kesaksiannya, di mana disebutkan pada 2 Juni 2019 telah diterima dana boti masjid yang terletak di daerah Rawa Selatan, Kelurahan KP Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai pengocokan marbot umroh.
Ketua masjid itu segera mengambil amplop warna coklat yang berisi uang dana bantuan BOTI, di mana akan dibagikannya senilai 2 juta kepada oknum Ketua Cabang Johar Baru. Sementara ini faktanya, sedikitnya ada 5 musola yang direkayasa sebagai masjid jami demi mendapatkan keuntungan sepihak saja. Dari sini mungkin kita bisa lihat bagaimana para oknum biadab di masa pemerintahan Anies berkuasa. Saya tidak bermaksud membandingkan dengan pendahulunya, tapi memang di era Ahok penggunaan dana hibah sangat hati-hati sekali karena rentan konflik kepentingan, sehingga di era Ahok dana hibah tidak difokuskan ke rumah ibadah, melainkan kepada kegiatan sosial yang berdampak nyata dirasakan oleh masyarakat banyak. Sekalipun demikian, rekam jejak mencatat Ahok menggunakan dana operasional gubernur yang notabene haknya sebagai gubernur untuk membantu masjid, memberangkatkan marbot umroh, membeli kursi roda, dan kegiatan sosial lainnya. Tapi apa kabar dengan Anies? Padahal nominal dana operasional gubernur yang didapat sangat besar, tapi nggak pernah tuh terdengar kabarnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Pencitraan gagal total, halte Bundaran HI kebanjiran, atap bocor. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Ini menjadi unik karena di sini difasilitasi berbagai kegiatan. Satu adalah transfer antar penumpang. Transfer karena di sini merupakan salah satu halte yang paling banyak rute Transjakartanya. Di bawahnya tersambungkan dengan MRT, sehingga ini ada tempat untuk integrasi. Lalu di bagian atasnya dipakai untuk aktivitas penjualan barang-barang kebutuhan orang yang memiliki mobilitas. Ini juga sebuah tempat di mana kita bisa menikmati kawasan Bundaran HI dari ketinggian. Dalam bekerja adalah senyap. Senyap itu kata lain dari tidak ada bunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada penampakan. Itu semua definisi dari senyap, sunyi, sepi, sendiri. Ini ngeri karena meski ada 67 orang yang menjadi penasihat Anies dan semua dibayar pakai uang pajak yang kita bayarkan, tapi Anies memilih jalan yang sunyi. Ini orang kenapa bisa jadi gubernur ya? Anies tak bisa maksimal saat meresmikan halte Transjakarta Bundaran HI. Anies agak sial karena esoknya sudah mau melepaskan jabatan, maka dia harus menambah daftar prestasi atau peresmian atau gunting pita dan aktivitas sejenisnya. Tapi saat mau meresmikan halte Transjakarta Bundaran HI, terjadilah hujan yang sangat deras sehingga lantai 2 terkena genangan air. Saat Anies memasuki halte Bundaran HI, beberapa warga meminta selfie dan setelah selesai berfoto, Anies pun naik ke lantai 2 halte. Rupanya jalan di atas telah tergenang air hujan. Karena hujan yang sangat lebat, air masuk ke area halte. Dinding halte di lantai 2 ini memang tak seluruhnya tertutup. Tak hanya genangan air, tapi atap halte juga bocor. Ada satu titik di sisi kanan dekat dek yang bocor. Air yang bocor itu ditampung dengan ember. Aduh, gagal deh memamerkan prestasi. Padahal ini adalah peresmian yang terakhir, tapi digagalkan oleh hujan deras. Kalau dulu di Pilkada ada kisah jenazah yang diancam tak akan disolatkan atau ditolak bumi, maka kali ini ada kisah halte yang menolak diresmikan. Agak kurang nyambung sih, tapi anggap saja cocok. Saya nggak paham ya, kenapa sih bisa bocor di bagian atap? Kalau air merembes masuk karena air hujan masih bisa dimaklumi karena dinding halte tidak seluruhnya tertutup. Tapi kalau atap bocor mungkin pengerjaan belum selesai atau sudah selesai tapi tidak teliti. Atau mungkin karena buru-buru dikerjakan agar selesai dan bisa diresmikan oleh Anies. Nah, ini mirip banget dengan atap tribun sirkuit Formula E yang roboh kena hujan deras dan pagar pembatas Stadion JIS yang ambruk saat peresmian. Dan sekarang atap halte pun bocor. Ada apa ini? Tolong jangan tanya Anies kenapa halte bisa tergenang air. Nanti kalian bakal pusing mendengarkan penjelasannya. Bukan salah atap yang bocor, tapi salah air hujan yang turun secara bersamaan. Padahal kalau air hujan turun dengan tertib dan antri, pastilah nggak akan deras dan halte nggak akan kemasukan air. Nah, perlu diketahui, halte Bundaran
HI belum selesai direvitalisasi. Masih ada pengerjaan khususnya di lantai 2 halte. Tapi Anies sudah terlalu kebelet membuat pencitraan sehingga memaksakan diri agar diresmikan. Benar-benar parah sekali si Anies ini. Belum lama ini Anies sudah meresmikan fasilitas pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang meski belum rampung pengerjaannya. Apa sih maksudnya meresmikan sesuatu yang belum selesai dikerjakan? Kalau bukan karena terlalu bernafsu ingin pencitraan. Dan lucunya lagi, halte pun diresmikan. Level Anies sebagai gubernur hanya sekelas meresmikan hal nggak penting, gunting pita dan bersilat lidah. Mungkin ini tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita, sekaligus sebagai tamparan telak kepada Anies, bahwa segala sesuatu yang dipaksakan, meski belum waktunya akan berbuah malu. Alam memperlihatkan kepada kita, inilah akibat kerja demi pencitraan. Padahal keluarganya Anies juga hadir loh di lokasi peresmian. Apa nggak malu tuh? Keluarganya seperti diberikan kesempatan untuk melihat hasil kerja Anies. Mungkin air hujan protes karena pernah bilang Jakarta banjir karena air hujan turun secara bersamaan. Niat Anies akhirnya terbongkar oleh alam melalui hujan. Seandainya tidak hujan maka peresmian akan berjalan lancar. Meski belum rampung, nggak akan ada masalah. Tetap bisa diresmikan, dipamerkan lalu dijadikan sebagai bukti prestasi tambahan. Prestasi sudah banyak tapi terasa kurang banyak. Anies sangat rakus penghargaan dan prestasi. Belum lama ini dia pernah bilang kerap kekurangan waktu untuk menceritakan prestasi DKI Jakarta. Itu pun dirasa masih belum cukup. Sampai-sampai proyek yang belum selesai pun dipaksa diresmikan olehnya. Beda dengan Jokowi yang meresmikan proyek infrastruktur saat sudah selesai. Bahkan kadang baru meresmikannya setelah beberapa waktu difungsikan. Gak pernah kita dengar Jokowi meresmikan proyek yang belum rampung 100% demi pencitraan. Ya bisa dibayangkan dong betapa parahnya Anies dan saking kebeletnya terkesan memaksa meresmikan karena sudah tidak ada waktu lagi. Sisa waktu tinggal 1 hari sebelum melepaskan jabatan gubernur. Ada peluang secuil pun tidak akan dia lepaskan. Orang lain tidak boleh kebagian. Sungguh pemimpin yang sangat serakah dan terlalu kebelet pencitraan. Bagaimana menurut Anda?